Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan konseling gizi terhadap pasien saya. Ibu sebelumnya namanya siapa? Nadia. Tanggal lahirnya? 11 Januari 2000. Usianya berarti 21 tahun ya? Iya. Alamatnya? Selama ini. Agamanya Islam ya Bu. Pendidikan terakhirnya? SMA. Kesibukannya atau pekerjaannya sekarang? Mahasiswa. Oh iya, tadi saya sudah dapat diagnosa dari dokter. Saya udah kirimin. Ibu di sini terdiagnosa DM, diabetes mellitus. Terus apa sebelumnya ibu pernah konseling? Iya. Oh iya, di sini udah tertera ibu pernah konseling, pernah mendapatkan edukasi gizi tentang diet DM 1500 ya Bu. Apakah ibu ada alergi makanan? Tidak. Makasih Bu. Sebelumnya kita mengukur antropometri dulu ya. Selanjutnya kita mengukur berat badan. Apakah ibu mengantongi HP atau barang-barang di kantong? Tidak. Yang nggak pakai jeans ya Bu? Silakan. Ibu hadap ke depan. Ya. Turun lagi. Agar akurat, kita itu timbang 2 kali sampai 3 kali. Silakan ibu. Hadapannya ke depan ya Bu. Selanjutnya kita mengukur tinggi badan. Kaki ibu diangkatkan ke tembok. Hadapannya ke depan, tegak. 150 ya. Makasih Bu. Kalau boleh tahu kedatangan ibu di sini ada keluhan apa ya? Saya tuh sering sakit kepala. Terus kayak kelelahan, sering ngantuk, sama kaki tuh kayak ditusuk-tusuk jarum gitu loh. Padahal ibu masih muda ya. Iya, banyak kencing gitu. Oke. Biasanya kebiasaan makan ibu? Saya sering makan pakai gorengan, bakwan gitu deh. Terus habis itu sama minuman manis gitu. Berarti bisa dibilang ibu mempunyai riwayat ya, riwayat DM dan hipertensi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih diabetes mellitus itu. Sebenarnya konseling di sini itu suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu dan keluarga memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya serta permasalahan yang dihadapi. Seperti ibu sekarang kan lagi mengalami keluhan, ibu bisa datang ke saya untuk keluhan ibu. Dalam proses konseling ini biasanya klien, ibu sebagai klien dan saya sebagai konselor akan bertatap muka dan bicara sedemikian rupa sehingga klien dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, tujuan konseling di sini saya sebagai konselor membantu klien dalam upaya mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi sehingga status gizi dan kesehatan ibu atau mbak klien menjadi lebih baik. Perilaku yang diubah itu biasanya pengetahuan, sikap, keterampilan. Keterampilan itu bisa dalam cara mengolah makanannya, dan perilaku negatif diubah menjadi perilaku positif.
Contohnya, ibu biasanya misalkan tidak biasa sarapan pagi. Nah, sekarang pada saat ibu udah melakukan konseling, ibu harus bisa membiasakan sarapan pagi karena sarapan pagi itu penting banget buat kesehatan. Tapi terkadang sekarang banyak banget yang melalaikan untuk sarapan pagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes merupakan salah satu penyakit berbahaya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan nama penyakit kencing manis atau DM. Penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara kronis atau menahan karena tubuh tidak mempunyai hormon insulin yang cukup akibat gangguan pada sekresi insulin, hormon insulin yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau keduanya. DM juga bisa disebut dengan gangguan metabolik dari ciri yang ditemukan kontraksi glukosa yang tinggi dalam gula darah. Gejala DM itu ada dua. Yang pertama gejala akut DM, diabetes mellitus, dan gejala kronik. Gejala akut itu biasanya pada permulaan. Perkembangan yang muncul biasanya banyak minum, banyak makan, banyak kencing, terus tidak yang seperti, kan kalau yang kronik itu kan dia lebih parah dibanding yang akut. Nah, terus dia udah lelah. Nah, kalau yang kronik itu dia kulitnya terasa panas, terus kebas, terus tadi ibu bilang kakinya terasa ditusuk-tusuk ya? Iya. Nah, itu ibu udah termasuk dalam gejala kronik dalam diabetes mellitus. Terus rasa tebal pada kulit, jadi kayak mati rasa, kram, terus mudah ngantuk, kelelahan, terus kayak penglihatan juga rada buram. Nah, perbedaan antara prediabetes dan diabetes adalah bagaimana tinggi kadar gula darah. Pradiabetes adalah ketika kadar gula darah atau glukosa lebih tinggi dari normal tetapi tidak cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes tipe 2. Sedangkan prediabetes tidak harus menghasilkan diabetes jika perubahan gaya hidupnya dijalani dengan gaya hidup sehat. Jadi sebenarnya diabetes itu bisa disembuhkan walaupun tidak 100% dengan cara kita hidup sehat. Nah, faktor-faktor resiko penyebab penyakit DM itu pertama dia dari wayar, dari keluarga atau genetik. Yang kedua bisa stres. Kenapa bisa stres? Karena tubuh kan secara alami akan merespon dengan banyak pengeluaran hormon untuk mengatasi stres. Hormon-hormon tersebut membuat banyak energi, glukosa dan lemak tersimpan di dalam sel. Nah, insulin ini tidak membiarkan energi ekstra ke dalam sel sehingga glukosa itu menumpuk di dalam darah. Nah, selanjutnya umur. Biasanya yang orang-orang yang terkena diabetes itu umur yang 45 tahun ke atas. Cuman mungkin Mbak karena punya keturunan, jadi Mbak lebih rentan terkena. Terus saya pola hidupnya nggak sehat. Nah, ya bisa jadi itu. Dan pola makan tadi udah ibu pas tahu mbak pola makannya manis-manis, goreng-gorengan, itu biasa menyebabkan faktor-faktornya. Terus aktivitas fisik itu biasanya kayak olahraga atau kegiatan misalkan seharusnya warung deket, mbak pakai motor, harusnya jalan, itu kan bisa bagian dari olahraga. Nah, tadi Mbak ada punya riwayat hipertensi juga ya. Saya akan hanya menjelaskan sedikit tentang hipertensi karena saya akan lebih banyak membahas tentang diabetes karena Mbak lebih mencondong dari gejala atau keluhan yang Mbak rasakan itu tentang diabetes. Hipertensi, tekanan darah tinggi, suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum hipertensi itu
suatu keadaan tekanan tanpa gejala, di mana tekanan yang abnormal atau tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko terhadap stroke, gagal ginjal, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Nah, pada pemeriksaan tekanan darah ini atau hipertensi biasanya dia didapati 2 angka kan. Nah, tadi ibu sebutin kan ibu 150 mbak sebutnya 150 per 100. Nah, angka yang lebih tinggi diperoleh pada saat jantung berkontraksi atau disebut dengan sistolik. Nah, angka yang lebih rendah diperoleh pada saat jantung berelaksasi atau disebut diastolik. Nah, gejala hipertensi di sini bisa pada kepala, mungkin tadi Mbak keluhan sakit kepala mungkin dari hipertensi itu ya kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, terus pandangan menjadi kayak kabur. Nah, kadang si penderita hipertensi ini juga berat mengalami penurunan kesadaran dan bahkan sampai koma kalau misalkan dia sudah pembuluh darahnya sudah sampai otak, itu bisa bahaya karena terjadi pembengkakan di otak. Nah, keadaan ini disebut dengan keadaan ini disebut dengan encephalopathy hipertensif yang memerlukan penanganan segera karena bisa membahayakan atau bisa sampai meninggal pada si pasien. Berat badan ibu yang 54 kg, tinggi 156, ibu mempunyai IMT 22,3, masuk dalam kategori normal masih. Kalau boleh tahu sebelumnya berat badan ibu berapa ya? 64. Oke. Berarti ibu sudah turun hampir 10 kilo ya. Penurunan berat badan ibu 3% dalam perbulan ini. Oh iya, kalau boleh tahu nafsu makan ibu baik? Baik. Suka ada mual tidak? Ada. Muntah? Tidak. Suka kembung ibu? Ada. Diare? Enggak sih. Suka ada gangguan menelan? Kalau ada. Mengunyah? Tidak. Tekanan darah ibu berapa ya? Kemarin sih 150 per 100. Oh, cukup tinggi ya bu? Iya. Ibu ada riwayat hipertensi sebelumnya? Ada. Diagnosa yang saya dapat sebelumnya yaitu ibu kelebihan asupan karbohidrat yang berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, dilihat dari asupan karbohidrat ibu yang berlebih, dari hasil lab kadar gula darah glukosa ibu 243 mg per desiliter dan gula darah 2 jam PP 300 mg per 2 liter. Ini cukup tinggi ya bu. Lalu diagnosa yang selanjutnya asupan karbohidrat ibu yang berkaitan dengan diabetes mellitus dan komplikasi ulkus diabetikum dilihat dari asupan lemak berlebih karena ibu kan suka makan goreng-gorengan. Iya. Dan dari hasil lab kadar gula glukosa puasa ibu 243 mg per desiliter. Terus tingginya hasil pemeriksaan laboratorium ibu berkaitan dengan gula darah yang tinggi dilihat dari hasil laboratorium. Gula darah puasa 243 mg per desiliter, gula darah 2 jam 300 mg per desiliter, dan tekanan darah ibu yang cukup tinggi ya 150 per 100 mmol Hg. Saya bisa mengintervensi gizi ibu. Tujuan konseling ibu di sini mengkonsultasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan makan ibu yang lebih dalam apakah ibu bersedia.
biasanya ibu makan pagi apa ya? Nasi goreng. Eh, hanya nasi aja atau ditambah telur atau sosis atau bakso? nasi pakai bumbu. Telur? Telur juga dicampur ya? Apakah ibu konsumsi buah? Biasanya apa? Jarang. Untuk minumnya biasanya? Minumnya biasa kayak teh manis. Eh, apakah ibu kalau sama pagi bisa di campur ke sayuran biasanya atau sayuran atau itu hanya nasi goreng dulu sama es manis, manis gorengan? Iya, padahal juga sih. Kira-kira gimana ya bu takarannya dengan yang A, B atau C? A. Berarti sekitar hampir 1,5 centong ya bu? Biasanya saringannya apa ya bu? Atau snack pagi yang setelah ibu makan paginya sekitar jam 6 sampai jam 8, seringan itu jam 10 biasanya itu Saya sering makan kayak coklat gitu. apakah ibu sering mengkonsumsi kayak donat gitu dalam dalam seminggu kira-kira berapa kali ibu makan donat gitu? Oke. Untuk makan siangnya biasanya ibu makan apa aja? Saya juga makan nasi terus kayak tentang balado kayak gitu. Terus Bayam. apa lagi? Buahnya itu tidak makan di pada saatnya? Tidak. Nah, makan siang itu kan jam 12 sampai jam 1. Dengan sorenya, dengan sore itu sekitar jam 4. Kan? Jadi kayak jajan-jajan luar gitu kayak martabak. Lalu dengan SD gitu ya bu? Iya. Untuk makan malamnya? Makan malam itu mie gitu. Mie pakai nasi atau cuma mie aja? Ada pakai Telur? ada juga pakai gitu. Apakah ibu suka makan siang malam? Kayak sekitar jam 10. Sering kayak angkringan kayak gitu. Angkringan itu biasanya apa ya? Yang sering makan? Kayak api ya. Terus makan apa itu? Gaji ya bu ya? Iya dari jadi Dari berita yang saya dapat kebiasaan makan ibu lebih dari recall yang saya dapat dan kebiasaan makan ibu ibu lebih banyak konsumsi karbohidrat, manis-manisan dan goreng-gorengan. Mungkin dari data rujukan yang saya dapat ibu didiagnosis sebagai diabetes mellitus kemungkinan besar iya karena dari kebiasaan makan ibu yang memiliki karbohidrat berlebih dan manis dan di sini kan terdapat gula darah ibu yang berlebih 243 mg per desiliter dengan normalnya itu kurang dari 100 mg per desiliter. Ibu masuk dalam kategori yang tidak normal atau berlebih dan gula darah 2 jam ibu 3
300 mg per desiliter dan nilai normalnya itu kurang 140 mg per desiliter. Lalu tensi darah ibu 150 per 100 mili normalnya itu kan 90 per 60 hingga 120 per 80 ya Bu. Lalu di sini saya akan memberikan ibu strategi diet atau diet yang ibu harus lakukan, yaitu diet DM atau diet diabetes mellitus. Nah, di sini tujuan konseling yang harus ibu taati, yaitu mengkonsumsi sayur-sayuran dan saat makan siang dan makan malam, terus mengkonsumsi protein lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Terus saya akan membantu pola diet ibu, terus memotivasi ibu untuk hidup sehat, mengatur pola asupan. Nah, tujuan diet dari saya sebagai konselor itu untuk ibu menurunkan asupan energi sesuai dengan kebutuhan asupan, lalu menurunkan kadar leukosit dan gula darah ibu, menurunkan tekanan darah ibu, mengatasi masalah kebiasaan makan manis dan goreng-gorengan sama sering merasa lapar, lalu mengubah pola hidup ibu yang sehat dengan cara mengatur pola makan, membangun motivasi agar ibu hidup lebih baik kesehatan. Sebelumnya saya mau nanya, ibu Mbak sering olahraga atau olahraga? Jarang sekali. Berarti Mbak bisa mengubah aktivitas fisiknya. Terus prinsip dia di sini mengurangi dan mengatur konsumsi karbohidrat sehingga tidak menjadi beban bagi mekanisme pengaturan gula darah ibu, Mbak. Terus menjadi diabetes sering segera dikaitkan dengan tidak boleh makan gula. Nah, cara diet di sini protein normalnya itu 10-15% dari kebutuhan energi total. Yang kedua lemak itu sedangnya yaitu 20-25%. Karbohidratnya itu sisa dari kebutuhan energi total. Misalkan ibu mau pakai proteinnya 15% dan lemaknya 20%, jadi kan 35%. Nah, berarti karbohidrat yang boleh ibu makan hanya 65%. Jadi kan sekarang 100% untuk dalam sehari ya Bu. Nah, menggunakan gula murni dalam makanan atau minuman tidak diperbolehkan kecuali jumlahnya sedikit untuk sebagai bumbu. Jadi ibu misalkan meminum teh manis boleh, tapi dengan penggunaan gula murni kayak yang itu loh yang masak ya, yang udah khusus buat diabetesnya. Terus terapi non dietnya itu ibu melakukan jogging selama 45 menit tiap hari, waktunya bebas, mau pagi, mau siang, mau sore, terserah, pokoknya 45 menit sehari. Iya, dalam sehari itu harus wajib untuk istilahnya seimbang antara pola makan dan aktivitas fisiknya. Nah, terus kalau bisa disempatkan renang 1 kali dalam 2 minggu, jadi 2 minggu sekali. Terus paling rencana monitoring evolusi yang sudah saya sampaikan, apakah dari semua syarat, terus terapi non diet, terus prinsip, tujuan, apakah sepakat? Oke, berarti tujuan saya, kenapa sih Mbak istilahnya harus hidup sehat, terus mengurangi konsumsi karbohidrat, istilahnya Mbak juga bisa mengurangi
apa ya, lebih untuk kedepannya tidak benar-benar sampai terkena diabetes, karena kan Mbak masih muda. Terus kita bisa memulihkan atau mempertahankan berat badan normal. Kan Mbak dulu kan 64, nah terus sekarang 64. Sekarang udah masih dalam kategori normal masih. Justru yang dulu itu karena kelebihan asupan karbohidrat jadi kan terlalu gemuk, sekarang masih normal. Jadi istilahnya masih bisa dipertahankan. Yang harus diubah itu menurunkan kadar gula darah, terus kadar gula darah puasa, terus sama menurunkan tekanan darah. Nah, oke, kesimpulannya dari yang sudah kita udah bahas semua, ibu harus mengubah pola hidup sehat, memperbanyak aktivitas fisik seperti olahraga, berenang, atau bisa juga ibu kayak mbak beres-beres rumah itu kan termasuk olahraga, cuman kan kayak nggak seefektif yang kayak jalan gitu. Berarti kan kemungkinan besar Mbak didiagnosis atau didiagnosa sebagai diabetes mellitus, dan kita harus mengubah pola hidup sehat. Mungkin sampai di sini, nanti selanjutnya Mbak bisa datang lagi ke sini untuk mengkonsultasikan perubahan yang mudah-mudahan datanya perubahan yang lebih baik setelah Mbak konsumsi di sini. Oke, sebelumnya makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.